Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia penonton Tapin TV dimanapun Anda berada? Kembali kita berjumpa bersama saya Nadia Maudina Ikrimah yang akan menemani pemirsa dalam acara talk show bersama PLN UP3 Barabai. Di mana pada hari ini kita akan berbincang santai yang akan membahas tema mengenai sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan. Oke, langsung saja karena narasumber kita sudah berhadir, ada baiknya kita sapa terlebih dahulu nih. Yang pertama ada Bapak Ramdhani Agustiansyah, yang mana beliau ini merupakan manajer UP3 Barabai. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Kemudian, kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Ade Rosairi, yang mana beliau ini merupakan tim leader K3LK PLN UP3 Barabai. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih aku panggil Bapak atau Mas? Boleh. Boleh semua. Oke, Bapak aja ya. Nah, banyak nih mungkin yang akan kita bahas mengenai tema sosialisasi keselamatan dan ketenaga listrikan. Tapi sebelum kita mulai dan bincang-bincang, kita akan saksikan tayangan yang berikut ini. Nah, sadang nih bahannya. Nah, tinggi sudah karena tali lampu tutup aja nih. Stop dulu bang. Enak mana? Anak nih lihat nah tinggi sudah hendak ditatakan nah. Memangkas maupun menebang pohon yang berada dekat dengan jaringan listrik berpotensi dapat tersengat aliran listrik. Segera hubungi PLN 123 untuk segala potensi bahaya karena aliran listrik. Gitu. Nah, Pak, terima kasih Pak. oke siap. Oke, gitu ya. Kan menggawe anu kan nih, para kelawang jaringan nih. Tahu dua aja kan? Lah, ini tadi yang hendak pohon tadi lo. Tinggi. Astaga, begawi sini pulang kah? Di sini ya pulang nahan, belum begawi. Iya. Aktivitas konstruksi seperti membangun rumah, toko, dan yang lainnya di bawah jaringan listrik adalah kondisi yang berbahaya. Segera hubungi PLN 123 jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat jarak 3 meter, jarak aman dari jaringan listrik. Nah, terima kasih banyak ya Pak. Kami dipadahi pulang nah. Oke. Jangan sampai ketemu lagi yang lain Iya, lah. Pak. Sapinan dua sih. Semalam yuk. Tujuh aja paman gitu. Dasar ada ketaguran. Julak. Hoi. Iya nih mengganggu di Bapak ini. Ini ulang. Rasanya ketemu semalam. Ya apa nama Junan pulang. Memancing di bawah jaringan listrik adalah tindakan yang berpotensi bahaya. Segeralah berpindah ke tempat yang lebih aman. Dan selalu ingat jarak 3 meter, jarak aman dari jaringan listrik. Terima kasih Pak yang memadahi. Anjir pulang kan ada lagi. Mau izin di bawah sini. Oke. Terima kasih PLN. Iya mah capa pulang nang dapat.
Tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang merupakan bentuk sosialisasi juga ya Pak kepada masyarakat. Ada lelucon juga ya di dalamnya, jadi sangat menghibur tentunya. Nah, ini pertanyaan pertama nih buat Pak Ramdhani dan Pak Ade. Berapa lama sih Pak sudah bekerja di PLN? Kami bekerja di PLN ini sudah sekitar 18 tahun, Mbak, di PLN. Kemudian di PLN UP3 Barabai sendiri mungkin ini termasuk bulan keempat kami ada di sini. Jadi mulai bulan Juni 2023 bertugas di PLN UP3 Barabai. Kalau Pak Ade sendiri? Ya, kebetulan kami sudah hampir jalan 15 tahun juga di PLN dari tahun 2009, dan di Barabai ini udah jalan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Berarti sebelumnya ada penempatan di luar dari Kalimantan Selatan ya Pak? Ya, pernah. Kita awalnya di Jawa Timur, kemudian di Sumatera juga pernah. Oh ya. Sebenarnya saat bekerja itu apa saja sih Pak tugas-tugas yang Bapak kerjakan, mungkin dari Pak Ramdhani dulu? Oke, mungkin kami perkenalkan diri dulu. PLN UP3 Barabai ini adalah unit pelaksana pelayanan pelanggan di bawah langsung PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, dinamakan PLN UP3 Barabai karena kami berkantor di kota Barabai, Hulu Sungai Tengah, namun mencakup 6 kabupaten di Banu Anam. Jadi selain HST, juga di HSU, HSS, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tapin. Nah, tugas PLN ini yang utamanya tentu sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sekaligus sebagai badan usaha milik negara, yaitu menyediakan listrik untuk kebutuhan masyarakat. Jadi selain menyediakan listrik, kami tentu juga harus menyediakan ini dengan kehandalan yang baik dan juga aman bagi masyarakat pengguna listrik PLN gitu, Mbak. Mungkin tambahan dari Pak Ade? Ya, mungkin seperti Pak Ramdhani jabarkan bahwa kita selain bertanggung jawab untuk memberikan manfaat terhadap kelistrikan, kami juga punya tanggung jawab moralitas juga kepada para pelanggan kami, kepada seluruh masyarakat umum yang ada di sekitar aset kita, aset PLN, mengenai dampak bahaya listrik yang mesti diwaspadai, seperti itu, Mbak. Kalau apa sih ya namanya, produk-produknya yang ada di kelistrikan ini apa aja Pak? Jadi yang utama tentu saja bagaimana PLN dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, baik itu untuk keperluan rumah tangga, keperluan usaha, industri, keperluan publik untuk kantor-kantor pemerintahan, instansi, dan sebagainya. Nah, ini bentuknya bermacam. Ada 2 yang kita ketahui ya, yang utama yang dari awal PLN itu adalah pelanggan pasca bayar. Jadi pelanggan menggunakan listriknya terlebih dahulu, setelah 1 bulan kemudian muncul rekening tagihan listrik. Ini disebut PLN pasca bayar. Kemudian ada kami sebut PLN prabayar. Prabayar ini pelanggan membeli sejumlah token, ya, sejumlah kWh meter berupa token, dibeli secara langsung, artinya mengeluarkan uang terlebih dahulu. Kemudian token ini akan bisa dientrikan di kWh meter. Nah, menjadi semacam pulsa kWh. Nah, jika pelanggan nanti sudah menggunakan kWh meter ini selama waktu tertentu sesuai dengan kWh yang diisikan,
sehingga mendekati habis gitu akan ada alarm, sehingga pelanggan akan membeli lagi kWh meter dari token listrik. Nah, ini ada keuntungannya semua, baik pasca bayar maupun prabayar. Oke, menarik nih Pak. Kenapa harus ada dua tipe atau perpindahan dari pasca bayar ke prabayar, Pak? Oke, ini merupakan sebuah inovasi sebenarnya. Kita ketahui bahwa PLN selalu, mungkin bukan hanya PLN ya, teknologi berkembang gitu ya. Teknologi berkembang dari pasca bayar yang umumnya sudah dipakai dari sejak lama hingga sekarang, itu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikannya itu ada di prabayar ini. Jadi salah satunya keuntungan dari prabayar ini, kWh meternya lebih canggih, bisa mendeteksi misalnya ada arus bocor di rumah yang selama ini tidak terdeteksi di pasca bayar. Nah, arus bocor ini walaupun tidak terdeteksi tapi terhitung pemakaiannya, walaupun kita nggak menggunakannya sebagai lampu dan sebagainya ya. Nah, kalau di prabayar itu terhitung dan akan muncul tulisan periksa. Artinya ada sesuatu dengan instalasi di dalam rumah kita yang membuat kita jadi lebih boros dan juga bisa membahayakan penggunanya. Nah, kemudian dengan prabayar ini juga pelanggan, dalam hal ini pengguna listriknya, bisa mengatur dari sisi pengeluarannya mereka. Kalau pasca bayar kan tahu-tahu 1 bulan pakai bayarnya sekian. Nah, kalau ini enggak, punya uang misalnya 20.000 beli token bisa, 50.000 beli token bisa. Nah, mau diatur 20.000 ini cukup 1 bulan atau 50.000 ini cukup 1 bulan, itu sesuai dengan pemakaian dari pelanggannya. Jadi kalau terlalu banyak pemakaian, misalnya kita nih sebulan ini untuk listrik kita alokasikan 50.000 saja gitu. Biasanya 100.000. Ini 50.000. Oh, supaya cukup AC, berarti yang tadinya nyalanya dari jam 6 sore ke jam 6 pagi, mungkin diatur nyalanya menjadi jam 9 malam menjadi mungkin jam 4 subuh, seperti itu. Nah, dengan pengaturan-pengaturan ini maka tercapai misalnya pemakaiannya Rp50.000 tadi. Ini salah satu solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada di pasca bayar, gitu Mbak. Berarti salah satu keuntungannya adalah dengan kita bisa memanajemen kelistrikan itu sendiri. Benar, untuk rumah kita. tepat sekali. Iya. Selain faktor-faktor keselamatan, ada kebocoran arus listrik dan sebagainya tadi. Dengan prabayar ini langsung kelihatan, periksa tadi, ada tulisannya gitu. Tambahan mungkin dari Pak Ade? Mungkin udah cukup ya. Terus nih Pak, apa yang memotivasi Bapak memilih bidang kelistrikan dan kenapa memilih PLN sebagai tempat bekerja? Mungkin dari Pak Ade dulu nih. Baik, pertama mungkin karena basic kami dari bagian mesin dulunya sekolah, yang mana mesin-mesin tersebut yang berhubungan langsung untuk pembangkitan tenaga listrik. Oleh karena itu kami lihat di PLN dengan berbagai macam pembangkit listrik yang ada itu sangat memotivasi kami untuk mempelajari lebih lanjut dan bisa berkontribusi untuk pelayanan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Berarti dulunya ini pendidikannya tuh memang khusus kelistrikan ya, Pak? Sebelum masuk ke PLN, kami basicnya lebih ke mesin otomotif, tapi juga berhubungan langsung seperti genset dan lain-lain. Nah, setelah kami serius untuk bisa mendaftar masuk, kami disekolahkan kembali oleh PLN yang langsung berhubungan dengan kelistrikan. Berarti yang pertama tadi berkaitan dengan ketertarikan kepada listrik, kemudian ingin berkontribusi untuk masyarakat. Ya. Kalau Pak Ramdhani sendiri gimana, Pak? Oke, jadi terkait ketertarikan di listrik ini ya, memang dari dulu di rumah sering disuruh sama ibu gitu, bapak, untuk perbaikin terkait listrik, ganti lampu, perbaikin stop kontak, itu colokan gitu. Sampai kami akhirnya memilih kuliah itu di jurusan teknik elektro, gitu Mbak.
Ya memang dari sisi kenapa memilih PLN sendiri, ini merupakan perusahaan yang sangat orientasinya itu melayani kepada pelanggan ya. Pelanggan listrik PLN itu dari semua kalangan, hampir seluruhnya, mulai dari masyarakat umum hingga kalangan bisnis, industri, pemerintahan dan sebagainya. Dan jangkauannya pun sangat luas sekali, mulai dari istilahnya perkotaan, pedesaan yang ada di pinggir pantai hingga yang ada di pegunungan. Tentu ini sangat berarti sekali ya, bagaimana kami berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang listrik ini melalui PLN. Dengan keinginan berorientasi kepada masyarakat dan ingin mensejahterakan masyarakat tadi dengan listrik yang aman, pernah nggak sih Pak dari bapak-bapak sekalian ini dapat kritik yang pedas atau saran yang tidak enak dari masyarakat sendiri? Oke, justru kita di PLN itu sangat senang sekali ya kalau ada kritikan-kritikan, masukan-masukan dari masyarakat. Karena dengan demikian kami tentunya akan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Memang sehingga bisa kita rasakan saat ini ya, itu pelayanan PLN mungkin sudah jauh lebih baik dibanding yang dulu-dulu gitu. Bagaimana kami merespon misalnya pengaduan masyarakat itu bisa secepat mungkin dapat hadir langsung kalau rumahnya terganggu, bisa melaporkan melalui PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile atau call center 123, itu petugas-petugas kita bisa cepat sampai ke rumah pelanggan. Ini tentu berkat dari masukan-masukan, kritikan-kritikan dari masyarakat luas sebagai pelanggan PLN. Tapi ada nggak sih Pak perasaan takut bekerja di bidang kelistrikan ini? Ada mungkin? Ya, tentu saja Mbak ya, karena seperti yang kita tahu listrik itu nggak kelihatan ya bendanya, tapi bisa dirasakan. Nah bagi internal kami sendiri, alhamdulillah kita sudah punya program, udah menerapkan budaya safety yang bagus ya, bagi seluruh insan PLN yang harus dijalankan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan dengan yang berisiko tinggi maupun ekstrim. Kami juga melaksanakan edukasi secara berkelanjutan, baik dari petugasnya maupun dari sisi manajemennya, bahwa safety dalam bekerja itu adalah hal yang utama. Seperti itu Mbak. Kalau Bapak? Memang awalnya terkait listrik ini ya takut gitu. Sampai sekarang pun kita terkait listrik ini takut. Bahkan orang PLN, karena kita mengerti mengenai listrik dan betapa listrik ini bisa membahayakan kalau kita nggak menghandle dengan baik, itu justru kita lebih berhati-hati dalam bekerja dan bagaimana kita memperlakukan berhubungan dengan listrik ini, Mbak. Jadi benar-benar mempunyai risiko yang tinggi ya. Tapi resiko yang paling bahaya banget nih apa nih Pak? Yang paling tinggi mungkin? Tentu saja bisa jadi kalau pekerjaan yang bersentuhan langsung itu bisa tersengat. Bisa tersengat. Pernah Pak? Alhamdulillah belum. Ya, jangan sampai. Tapi dari apa sih teknisi ya kalau yang di lapangan namanya? Kalau Ya. dari teknisi nih, bapak-bapak sekalian yang pernah apa sih tahu gitu, ada laporan nggak pernah paling bahaya gitu terjadinya ke teknisi itu? Tersengat listrik mungkin, apakah pernah kejadian dari UP3 Barabai, PLN UP3 Barabai? Ya kita selalu melakukan pencegahan-pencegahan Mbak ya. Jadi dalam bekerja itu kita selalu melakukan safety briefing sebelum memulai pekerjaan. Kita juga periksa alat pelindung diri berupa helm, kemudian body safety, body harness, semacam sabuk pengaman gitu. Dari sisi sarung tangan yang berisolasi, 1 kah ataukah yang tegangan menengah itu isolasinya. Kemudian dari safety shoes-nya juga itu selalu diperhatikan, sehingga dampak-dampak yang bersifat fatal itu
kita berusaha untuk kita minimalisir gitu. Kalaupun ada, tentunya ini akan kita menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana ini tidak terulang lagi bagi kita untuk kemudian hari. Alhamdulillah semakin ke sini ya kejadian-kejadian yang bersifat fatality itu sudah semakin berkurang, jauh berkurang, Mbak. Tapi kan saya pernah nih Pak nemuin teknisi yang pernah papasan sekitar jam 2 malam tuh Pak di daerah pegunungan. Nah, apakah dari bapak-bapak yang berangkat itu tadi udah disosialisasikan atau disampaikan mengenai K3 atau beliau langsung meluncur ke tempat di mana ada kerusakan terjadi? Oke, mungkin jawaban dari saya ya. Tentu saja Mbak, semua petugas sudah kita bekali dengan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau petugas di lapangan itu lebih ke bidang jaringan ya, bahasanya teknisi jaringan. Jadi dia memang sudah kita bekali dengan kompetensi sesuai dengan pekerjaannya. Terus kita bekali dengan ilmu K3-nya juga, bagaimana caranya untuk menilai suatu pekerjaan itu agar pekerjaannya lancar dan aman. Nah, jadi budaya kami safety itu tidak hanya paku untuk saat pelaksanaan saja, tapi juga di luar dari pelaksanaan saat pekerjaan berlangsung. Jadi sebelum bekerja pun kami sudah ada briefing seperti itu. Nanti dievaluasi setelah di lapangan pekerjaannya seperti apa, amannya seperti apa. Terus juga sudah selesai, nanti juga akan ada evaluasi mengenai pekerjaan yang baru dilangsungkan tersebut. Gitu Mbak. Baik, terima kasih. Karena kita sudah berbincang cukup banyak, cuman kita break dulu setelah jeda iklan yang berikut ini. Kali ini Eva akan mengunjungi produksi olahan pisang yang bisa terbilang simple tapi digemari banyak orang. Kalau dulu 1 minggu di awal-awal kita bikin produksi itu cuman 20 sampai 25 bungkus. Ini alhamdulillah bisa sekarang ini sudah 400 sampai 500 bungkus per minggu. Ada kadang-kadang kalau perusahaan minta itu sampai 600 700 Mbak, bisa lebih kadang-kadang. 1 bulan rata-rata itu bisa 1.600 sampai 2.000. Terkadang bisa lebih 2.000. Kita bikin rata-rata yang pasti aja 1.600 sampai 1.700. Nah, keluarga, kali ini Eva mencoba mengaduk pisang. Ini tadi harus selalu diaduk kayak lo, Kak? Iya. Renyah. Ya, ini pesan buat rekan-rekan, teman-teman, keluarga, bertahan lah. Artinya jangan takut untuk mencoba usaha apapun, insya Allah ada jalan. Pokoknya pertama pesan saya, jangan takut untuk mengawali usaha di bidang apapun. Oke keluarga, jangan lupa untuk nonton ragam usaha berikutnya. Bye-bye! Mau ngantuknya lagi awannya. Anak sakit parut pulang. Banyu habis di rumah. Aduh, ya. Aku ya, astagfirullahaladzim. Sakitnya pinggang konnya. Pak, rata dangsar kayak ini kok. Kuy. Nah, Iki, mbak apa kamu duduk di jalanan kayak itu? Pin kiron bawa ada kabo. Tedang sarulun nanti na gue. Hendak ke Manang tuh jadi sampai kayak itu. Oh nanti boy hendak ke Jamban.
Mana part-part sakit bener, semana banyu di rumah saged minum habisan, jadi kajemban ini anak mencibuk banyu saya jeruk membuang hajat boy nah. Ay, masih hajak kakak jamban. Maka beisi-beisi seorang di rumah. Kalau di boy mun kajemban tuh asa puas bener gitu membuang nah, mana banyu seandak pulang boy. Oke. Nah, masih mencibuk banyu di sungai kah? Maka tahu banyu di sungai itu karuh, bau, para kandang sapi. Jamban pulang ditambah. Nah, banyu yang sehat untuk diminum itu banyu yang jernih, yang kada bau, yang jauh dari pencemaran, misalnya kayak kandang sapi lawan jamban tadi. Orang tua bu, kada ditagurai kajemban. Akan. Makanya kita mulai dari diri kita dahulu. Jadi kita nyaman hendak menegur orang bila orang ke jamban atau mengambil banyu di sungai. Aduh, sakitnya. Tahan tak kayak ini. Kada jadi pulang luna boy membuang hajat ke sungai ini. Aduh. Anak beli kajak ah. Beli kajian bagamat boy nah. Stop stunting. Mari kita turunkan resiko stunting dengan menjaga air bersih dan sanitasi yang bersih dan sehat. Oke, kembali lagi kita bersama bapak-bapak dalam talk show acara sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan dengan PLN UP3 Barabai. Oke, melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Pak. Mungkin kan banyak nih anak muda yang salah satunya teman saya nih punya cita-cita yang dari SMA itu aku mau kerja di PLN. Tapi dia bingung cara masuknya gimana, akhirnya bukan di PLN. Nah, mungkin bisa disampaikan nih kiat-kiatnya gimana sih, awal daftarnya gimana, atau apa sih langkah yang pertama harus dilakukan, kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman gitu ya, yang mau masuk PLN gitu, berminat untuk bergabung di PLN. Di PLN itu sendiri yang pertama kami sebutkan tidak hanya berhubungan sama listrik. Jadi dari background apapun sebenarnya bisa bergabung ke PLN. Walaupun core bisnis kami adalah di listrik, tentu dari teman-teman teknik elektro gitu ya. Itu kemudian teknik mesin itu nanti gabungnya di pembangkitan gitu, karena di pembangkitan itu terakhir genset itu mesin ya. Dan selain itu juga ada jurusan-jurusan lain. Tentu orang PLN ada yang ngurusin masalah keuangan, ada yang mengurusi masalah SDM ya, hukum, kehumasan juga ada, public speaking dan sebagainya. Dan sebenarnya cukup lengkap. Walaupun yang paling banyak tentu saja teman-teman dari teknik elektro. Nah, untuk gabung ke PLN ini sebenarnya PLN itu kalau pada saat normal gitu ya, kemarin pas COVID memang rekrutmennya sempat di close gitu ya. Nah, pada saat normal itu hampir setiap tahun ada open recruitment, kemudian juga ada yang direct shopping langsung ke universitas-universitas yang tertuju, kemudian ada juga yang sistemnya bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang ada di universitas, sehingga mulai dari rekrutmen sebagai mahasiswa itu sudah bekerja sama dengan PLN. Nah, ini bisa di jenjang apapun. Jadi PLN itu penerimaannya mulai dari yang lulusan SMA, D3, S1, dan S2 itu. Oke, berarti harus siap juga nih Pak ya, ditempatkan dimanapun. Betul, iya. Karena se-Indonesia ya kalau seleksinya kayak gitu. Kalau yang D3, S1 seleksinya se-Indonesia. Biasanya kalau yang untuk SMA dan D1 itu lokalan unit induk di terkait masing-masing gitu ya, UID masing-masing. Iya. Yeah. Tapi nih, tadi kan kita ada bahas tentang kerjasama ya, bahwa PLN juga ada kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kemudian masalah berkolaborasi. PLN ini ada nggak sih kolaborasi mungkin dengan bidang ataupun pihak terkait lainnya? Mungkin Pak Ade? Untuk kolaborasi penerimaan ya? Iya, boleh. Untuk kolaborasi penerimaan ada. Setahu kami
di setiap daerah itu tergantung kebijakan dari pusat masing-masing, ya. Dari unit induk masing-masing bahwa penerimaannya harus kolaborasi dengan perguruan tinggi setempat. Nah itu. Tapi memang ada jenjang waktu yang mungkin tidak setiap tahun ada, gitu. Kalau untuk yang pasokan listrik ke masyarakat itu bagaimana Pak? Kolaborasi untuk pasokan listrik ke pelanggan atau masyarakat mungkin ada? Jadi PLN sendiri itu nggak berdiri sendiri ya. Salah satu sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, selain PLN banyak pihak-pihak swasta juga, terutama dalam bidang pembangkitan. Jadi banyak swasta-swasta yang berinvestasi di membangun pembangkit, kemudian listriknya ini diserap oleh PLN. Jadi semacam dijual ke PLN, PLN yang menyalurkan ke masyarakat gitu. Ini sebagai yang pertama kolaborasi kita. Kemudian yang kedua, kemudian dari kami yang di unit induk distribusi di bidang penyaluran distribusi tenaga listrik ini tentu harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan juga masyarakat setempat, karena jaringan listrik PLN itu menyebar ya hampir di sepanjang jalan, di mana ada di situ desa atau masyarakat yang berkumpul di situ, tentu listrik ada di sana. Dan ini kami harus banyak berkolaborasi untuk meningkatkan kehandalan, terutama bagaimana kami meminta izin mengamankan listrik ini dari pepohonan, bagaimana kami menempatkan tiang-tiang listrik, gardu-gardu listrik. Tentunya ini harus ada dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah setempat. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas mengenai pemadaman listrik nih, mungkin terakhir pertanyaannya. Mengenai, ada kan baru-baru ini inovasi ya, salah satu inovasi dari PLN yang menyediakan WiFi. Apakah benar itu? Oh iya, ada. Oh, berarti ada inovasi baru ya? Jadi anak perusahaan PLN ini namanya Iconnet. Iconnet. Ya, awalnya Iconnet ini melayani kebutuhan internetnya internal PLN. Ya, namun sekarang sudah mendapatkan izin untuk juga berusaha melayani kebutuhan internet di masyarakat umum gitu. Dan ini berkolaborasi dengan PLN sebagai induk usahanya ya. Kita kadang-kadang sering ada produk-produk ya yang bundling gitu ya, yang mengikat di mana misalnya tambah daya dengan PLN maka akan diskon pasang internet sekian gitu. Internetnya dari Iconnet gitu, Mbak. Iya, nah barangkali kan masyarakat saat menonton talk show ini juga tahu nih bahwa PLN juga sekarang sudah mempunyai WiFi ya yang dinamakan dengan Iconnet tadi. Iya. Nah, masuk nih ke pembahasan mengenai pemadaman listrik. Kan biasanya kita sering nih ada pemadaman listrik mungkin di sebagian kabupaten atau di sebagian kecamatan. Kita nggak tahu tuh biasanya permasalahan dan penyebabnya itu apa. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih dari Pak Adi sendiri. Oke, siap. Pertama, untuk penyebab padam itu terdiri dari dua ya. Dua sih benar. Jadi ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Nah, yang terencana itu sebagai contoh adalah pekerjaan penggantian dari alat-alat peralatan jaringan listrik kami. Contoh misalnya seperti isolator atau ada pergantian trafo yang mana pekerjaan tersebut membutuhkan kondisi padam. Nah, sebelum padam juga kami akan informasikan ke seluruh masyarakat melalui AG, WhatsApp group, melalui kabar PLN, melalui media sosial dan lain-lainnya. Itu yang terencana. Nah, yang kedua, penyebabnya bisa jadi juga karena yang tidak terencana. Yang tidak terencana itu contohnya seperti kayak ada gangguan pohon roboh, mungkin karena ada cuaca yang tidak baik, cuaca yang hujan lebat, berpetir dan lain-lain, dan bisa juga karena gangguan binatang. Namun ada satu yang mungkin kami akan lebih fokuskan bahwa kita mempunyai jarak aman 3 meter sebagai himbauan utama kami.
dari jaringan listrik kita. Nah, di sana banyak juga dari hasil survei kami temukan penyebab padam itu karena ada salah satu dari aksi masyarakat atau sikap masyarakat yang tidak aman terhadap jaringan listrik kami. Misal seperti memasang rambu-rambu, memasang bendera, atau memasang antena dan lain-lain yang dekat dengan jaringan listrik kami. Atau ada pekerjaan tukang ya bangunan seperti membangun rumah, meningkat rumah, atau membangun toko dan lainnya di bawah jaringan listrik kami. Nah, itu salah satu potensi yang dapat membahayakan si pelaku sendiri dan juga dapat menjadi masalah padam yang tidak terencana. Gitu, Mbak. Untuk penyampaian informasi mengenai pemadaman yang terencana tadi boleh disampaikan ulang, Pak, mungkin di mana aja? Siap. Jadi kami biasanya sebelum pelaksanaan pemeliharaan yang terencana itu kami akan koordinasikan dengan tim kami. Infonya itu akan kami bagikan ke WhatsApp group, di mana WhatsApp group kami sebarkan ke beberapa yang di dalamnya ada para pembakar atau ada RT, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Itu di setiap unit kami punya WhatsApp group kabar PLN. Dari situ kami informasikan bahwa akan ada pemadaman atau akan ada pemeliharaan jaringan yang bisa dapat dibagikan dari peserta yang ada di WhatsApp group tersebut ke warganya, seperti itu. Dan kami juga informasikan di Instagram resmi kami di PLN Barabai, UP3 Barabai, bahkan sampai ke unit PLN di unit yang dari Binuang sampai ke Tanjung. Kami juga informasikan juga mungkin di radio kalau misalkan pas lagi ada live seperti ini, begitu, Mbak. Untuk yang ketidaktahuan masyarakat nih mengenai pemadaman yang mendadak mungkin, kan biasanya masyarakat bertanya-tanya kalau mau menanyakannya pun kemana, Pak? Yang pertama mungkin bisa langsung di WhatsApp group setempat. Nanti bisa disampaikan oleh ke peserta yang ada di WhatsApp group tersebut. Nah, yang kedua mungkin bisa langsung disampaikan melalui PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile, betul Pak ya? PLN Mobile seperti itu. Baik. Apakah tugas PLN ini full 24 jam? Mungkin dari Pak Ramdhani. Ya, tentu 24 jam. Karena walaupun kita di posisi tidur pun saat ini tetap perlu listrik gitu ya. Kadang-kadang kalau listriknya tidak ada, lampunya mati, mungkin ada yang tidurnya pakai AC, begitu AC-nya mati langsung kebangun gitu ya. Jadi sekarang full 24 jam, Mbak. Sudah nggak bisa lagi kita mentolerir bahwa PLN perlunya hanya di jam pada saat bekerja saja atau beraktivitas saja. Bahkan pada saat kita tidak beraktivitas pun itu tetap diperlukan PLN untuk cas HP ya. Pada saat kita tidur kan kita cas HP, kemudian cas yang lain-lain banyak lah gitu ya. Tuh. Bahkan sekarang ada kendaraan listrik, motor listrik, mobil listrik itu juga bisa ngecas di rumah. Jadi tentunya ini perlu 24 jam terus menerus. Jadi kita terasa sekali, nggak usah lama-lama sampai berjam-jam, 5 menit atau 10 menit aja mati listriknya atau padam listriknya, itu tentu akan kurang nyaman gitu bagi masyarakat. Baik. Tadi kan saya udah pernah ketemu ya kalau tengah malam papasan jalan sama salah satu teknisi PLN nih. Mungkin boleh ditegaskan lagi nih, pernah nggak sih ada petugas PLN tengah malam memperbaiki listrik yang bermasalah? Pak Ade gimana, Pak? Siap, pasti pernah, Mbak. Sering malah seperti itu. Jadi setiap gangguan yang diterima oleh petugas kami itu langsung ditindaklanjuti jam berapapun, bahkan sampai tengah malam, sampai subuh dan lain-lain. Itu insya Allah secepatnya setelah ada laporan untuk gangguan itu langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Aman, Pak, malam? Aman. Insya Allah aman. Nggak ada Mbak Kuti? Misalkan ada permasalahan gangguan listrik, mereka langsung lapor ke kantor pelayanan setempat nih, kemana, Pak? Pertama tadi mungkin ke kantor pelayanan setempat ya. Cuma sekarang kan sudah zamannya internet ya, bahkan media sosial. Nah, PLN pun menyediakan platform berupa aplikasi di gadget gitu ya, berupa aplikasi PLN Mobile. Jadi
kalau bisa lapornya di rumah, ngapain kita harus datang jauh-jauh ke kantor gitu ya. Itu pun kalau kantornya tahu. Lebih praktis kalau kita bisa menyampaikan lewat aplikasi PLN Mobile gitu, Mbak. Oke, menarik nih. Mungkin ada apa aja sih atau terdapat apa aja di dalam aplikasi PLN Mobile ini? Seperti layanan, mungkin selain layanan pengaduan tadi, ada layanan-layanan lainnya yang boleh Bapak jelaskan nih? Oke, jadi ini aplikasi PLN Mobile ini aplikasi yang komplit ya untuk layanan PLN. Jadi benar kata Mbak Nadia tadi, selain untuk pengaduan pelanggan, pengaduannya itu bisa pengaduan padamnya, pengaduan yang lain, keluhan terkait mungkin tagihan rekeningnya gitu kan, atau pelayanan petugas, itu bisa melalui pengaduan ini. Dan kami tambahkan sedikit mengenai pengaduan ini, PLN punya tingkat mutu pelayanan dalam melayani pengaduan ini. Jadi kita nggak boleh berlama-lama, kita harus cepat respon, dan bagaimana kita juga harus cepat merecovery atau memperbaiki pelanggannya, keluhan pelanggan. Nah, yang kedua di sini ada fitur-fitur terkait pelayanan pemasangan baru listrik ya, pemasangan baru listrik, kemudian juga perubahan daya, mau ditambahkan dayanya kurang, mungkin di rumah sudah sering listriknya jeglek itu ya, MCB-nya sering turun karena pemakaiannya sudah mulai banyak, bisa diajukan di PLN Mobile ya, perubahan daya. Kemudian ada juga fitur pembayaran rekening listrik. Bisa membayar rekening listrik di sini untuk yang pasca bayar, kemudian untuk yang prabayar bisa beli token di PLN Mobile. Dan kelebihannya bayar rekening listrik dan beli token di PLN Mobile itu tidak dikenakan biaya administrasi. Seperti kalau kita belinya di bank atau di PPOB, di ATM gitu ya. Dan yang terakhir mungkin yang cukup menarik di PLN Mobile juga menyediakan marketplace. Jadi jika Mbak Nadia mau belanja gitu ya, karena PLN ini membina UMKM berupa produk-produk kerajinan, ada yang berupa makanan dan sebagainya yang dibina oleh PLN ya. Mereka masuk ke PLN Mobile di dalam fitur marketplace, sehingga pelanggan PLN juga bisa membantu belanja di UMKM yang dibina oleh PLN. Mbak. Luar biasa, berarti selain adanya pelayanan juga ada marketplace ternyata untuk UMKM yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya Pak? Iya. Dari Sabang sampai Merauke bisa? Iya, betul. Iya. Nah, Pak Ade nih Pak, bagaimana Pak supaya listrik aman, atau Bapak ada himbauan kepada masyarakat mungkin, tapi jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan jeda iklan yang berikut ini. Parit, tajui Pang, lambat banget kam nih. Wih, santai aja, kannya tutup juga kawannya. Tapi kam juga yang mah anak lakas-lakas nikah. Inat, kenapa buka-buka kayak itu kalau terjarung kop? Ini nah anak lakas-lakas nikah, anak lakas-lakas KKUA. Lapa ada bu pacaran aja. DP-nya kayak itu, ini ada prosedurnya wah ini. Kayak apa prosedurnya? Ini harus mengurus surat pengantar dari desa ke kelurahan. Aku ada videonya nah, liatin nah. Lihat Mau lihat Pang juga? Nah. Elsimil merupakan singkatan dari elektronik, siap, nikah, dan hamil. Merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia guna mencegah terjadinya stunting. Jadi begini, Catin melaporkan rencana pernikahan mereka ke kantor desa dan melakukan akses pada aplikasi Elsimil. Kemudian Catin melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Setelah Catin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, kemudian mengisi kuesioner di aplikasi Alsimil, dan nanti akan mendapatkan sertifikat siap nikah dan hamil sebagai syarat administrasi untuk melaporkan pernikahan di KUA. Sistem Alsimil akan secara otomatis melakukan peninjauan apakah Catin ideal atau berisiko untuk melakukan pernikahan. Nah, itu akan jadi panduan bagi tim pendamping keluarga untuk melakukan pendampingan bagi Catin yang beresiko. Nah, kayak ti pahamela udah bun kam. Ih kam, aku ti kalau nasi sumbelit bare adeng ti, apa sih lagian bukanya? Aku kan ada komiringi parak. Hei, mun kayak itu ayo aja kita urus aja berkas-berkasnya lah. Mulai awal pulang. Ayo ayo. Ayo ha, mun kayak itu aku nak ke pasar dulu lah. Ya, aku harus nah. Barilan lah. Ya. Kerja dia. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Oke, kita ulang nih pertanyaannya nih. Bapak Ade, bagaimana Pak supaya listrik aman atau Bapak ada himbauan kepada masyarakat? Oke, siap. Untuk himbauan yang pertama, perlu diketahui bahwa PLN punya kebijakan jarak aman 3 meter dari jaringan listrik kami. Jaringan listrik yang dimaksud utama adalah jaringan listrik tegangan menengah, yang mana yang 3 kabel yang sering kita familiar kita lihat di jalan itu, nah itu tegangannya sangat tinggi. Jadi kami punya himbauan di sana 3 meter itu adalah jarak yang paling ideal untuk bisa kita terapkan, atas bawah kanan kiri seperti itu ya. Terutama dari aktivitas-aktivitas masyarakat umum yang berada di dekat dengan instalasi ketenaga listrikan kami. Nah, untuk amannya bahwa jika ada kegiatan yang berdekatan dengan aset listrik kami, itu bisa melapor ke PLN. Nanti kita bisa tindak lanjuti, bisa kita diskusikan bahwa amannya untuk pekerjaan di dekat dengan listrik itu seperti apa, begitu itu. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa tegangan tinggi yang kami ada di PLN itu tidak kelihatan ya bendanya, listriknya tidak kelihatan, tapi selalu ada, selalu nyala listriknya, selalu ada setiap saat tanpa padam seperti itu. Jadi kegiatan seperti membangun rumah, seperti memakan pohon yang dekat dengan jaringan listrik, atau yang lagi viral sekarang yang lagi musim layang-layang, teman-teman itu dihimbau agar tidak dekat dengan jaringan listrik kami. Nah, kalau yang di dalam rumah perlu diketahui juga bahwa tanggung jawab PLN itu adalah dari tiang listrik sampai dengan kWh meter. Sisanya dari kWh meter sampai ke dalam rumah itu adalah tanggung jawab pelanggan. Walaupun tanggung jawab pelanggan, kami juga tetap menghimbau bahwa pemakaian listrik yang aman itu seperti contoh tidak menggunakan steker yang bertumpuk. Terus jika ada indikasi stekernya sudah ada hangus atau ada konslet, ya bahasanya seperti itu sudah harusnya selayaknya sudah diganti. Nah, dari karena itu kami juga menghimbau bahwa setiap pelanggan setiap 5 tahun itu
idealnya adalah melaksanakan SLO atau Sertifikat Layak Operasi, yang dimana kegiatannya itu adalah seperti pengecekan seluruh instalasi di dalam rumah ke instalasi, seperti itu Mbak. Termasuk berarti Pak ada kan biasanya di dinding yang bisa dibuka di belakangnya itu kan biasanya ada ketekan, terus ada di dalamnya itu kan ada aliran listrik ya. Termasuk pemeriksaan itu Pak? Iya betul. Selama 5 tahun? Betul. Berarti selama 5 tahun itu perlu adanya bantuan PLN untuk memeriksa ke dalam rumah. Bagaimana arus listriknya, apakah masih aman atau sudah bahaya? Jadi kami sebagai operator yang menyediakan listriknya, kemudian ada 3 pihak ya, PLN sebagai penyuplai listrik, kemudian untuk yang membangun instalasi listrik, ini ada namanya instalatir. Yang membangun instalasi listrik, baik itu listrik yang ada di dalam rumah, di dalam gedung, perkantoran dan sebagainya, itu instalatir ya. Yang ketiga adalah pihak inspeksi teknik. Nah, ini yang melakukan penilaian suatu instalasi ini layak dioperasikan atau layak diberi tegangan listrik atau tidak. Itu mulai dari ukuran kabelnya, peralatan alat-alatnya, stop kontak, ya, steker dan sebagainya, itu apakah sudah memenuhi SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau sudah memenuhi, maka pihak inspeksi teknik ini akan menerbitkan namanya SLO, Sertifikat Layak Operasi. Nah, dengan adanya SLO inilah maka PLN baru bisa masuk ke menerima pelanggan tadi menjadi pelanggan PLN. Pengajuan pasang barunya baru bisa diterima setelah instalasinya ada dan sudah ber-SLO itu. Karena sudah ibaratnya udah dijamin lah bahwa ini memenuhi standar keselamatan instalasi yang ada di dalam rumah. Dan SLO ini berlaku selama instalasi ini tidak dilakukan perubahan. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dinilai pada saat itu. Kalau ternyata di kemudian hari dilakukan renovasi rumah, ada perluasan kamar dan sebagainya, ada ruangan-ruangan lain, pelanggan menarik sendiri dengan kabel sendiri tanpa sepengetahuan, maka itu berarti di luar SLO yang sudah dikeluarkan tadi. Itu Mbak. Karena bisa jadi kabel yang terpasang untuk ruangan-ruangan yang lain tadi sudah tidak standar lagi, mungkin beli di toko dengan ukuran yang lebih kecil dan sebagainya gitu. Bentar nih Pak, kalau PLN instalatir ya namanya tadi? Ada PLN, ada instalatir, ya, sama inspeksi teknik. Itu ya. Masih tergabung dalam PLN juga? Enggak. Ketiga-tiganya ini mendapatkan izin dari Kementerian SDM. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Kita berkolaborasi tadi. Oh ya, ada kolaborasi tadi ya? Iya. Kolaborasinya dengan 2 ini tadi? Dengan 2 ini, ya. Ya, pengerti. Nah Pak, kalau misalnya kan kadang di rumah itu ada tegangan rendah ya? Ada tegangan rendah yang lampunya kalau kata orang Banjar itu kujup-kujup biasanya kalau kata orang Banjar. Nah, sebaiknya kalau misalnya sudah terjadi hal seperti itu, apa yang harus masyarakat lakukan? Yang pertama tentu melapor ke PLN ya, dengan berbagai macam cara tadi. Bisa melalui New PLN Mobile juga bisa. Itu nanti indikasinya akan kami pantau, akan kami segera tindak lanjuti dan sampaikan ke petugas untuk perbaikannya. Itu. Nanti bisa kita lapor ya Pak? Ya. Lapor ke PLN Mobile ataupun apa? Call center 123. Call center 123. Mbak, untuk sekarang kita lebih mengarahkan ke PLN Mobile, karena kalau ke call center itu makan pulsa dia. Kalau aplikasi kan pulsanya sedikit lah. Ini kirim cuma sekian kilobyte gitu yang kepake kan. Kalau itu terasa gitu ya call center. Nah, dengan melapor ke PLN Mobile nanti ini aplikasi terpusat Mbak. Artinya bukan hanya PLN UP3 Barabai yang tahu, servernya ada di pusat. Cuma diteruskan di kami di PLN UP3 Barabai untuk ditindaklanjuti. Nanti dari situ petugas ke rumah yang melapor, dari situ petugas akan mengecek apakah ini tegangan rendah tadi, kujup-kujup ya, itu hanya terjadi di rumah itu atau juga termasuk tetangganya. Nah, kalau termasuk tetangganya berarti perbaikannya
di sisi jaringan PLN. Tapi kalau hanya di rumah itu saja, nanti akan diberitahu Bapak, Ibu, ini permasalahannya ada di instalasi di dalam rumah. Maka ini harus diperbaiki mungkin dengan mengundang pihak instalatir. Jadi bukan PLN yang memperbaiki lagi. Instalatir yang memperbaiki. Oke. Untuk paling lama nih Pak, kita menunggu respon dari, mungkin kita tadi mengadu ke PLN Mobile ya. Paling lama kita harus menunggu tuh berapa Pak? Berapa lama? Atau 1 kali 24 jam? Atau 2 hari mungkin? Kalau sampai 2 hari udah terlalu lama, kasihan. Ya. Jadi kita tingkat mutu pelayanannya ada di respon time-nya itu 30 menit. Respon time-nya 30 menit? Iya. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat mungkin sabar dulu ya. Nggak mungkin langsung direspon ya Pak, ketika kita mengadu mungkin nggak langsung direspon, tunggu dulu 30 menit baru ada respon dari pihak admin gitu ya? 30 menit, jadi bisa jadi 5 menit sudah ada respon, 10 menit ada respon, 30 menit itu istilahnya kita paling ya, lambat lah. Oh, paling lambat. Paling lambat. Iya ya. Terakhir Pak, mungkin ada yang disampaikan Pak Ade untuk masyarakat? Oke, berhubung kami dari bidang K3 ya, jadi fokusnya ke K3 untuk himbauan masyarakat listrik. Yang pertama, tentu saja bahwa kami ingatkan kembali bahwa listrik itu benda yang tidak terkelihatan tapi bisa dirasakan. Yang mana manfaatnya sudah menjadi kebutuhan primer bagi kita semua. Namun di satu sisi bahwa ternyata juga banyak masyarakat umum yang belum paham akan bahayanya. Jadi bahaya listrik itu bermacam-macam. Di kesempatan kali ini kami akan himbau bahwa masyarakat yang beraktivitas di dekat dengan jaringan listrik kami agar selalu berhati-hati. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin kami juga membutuhkan feedback dari masyarakat setempat jika di sekitarnya terdapat aktivitas dari masyarakat yang lain yang dapat membahayakan kehandalan ketenagalistrikan kami dan juga membahayakan dari orang tersebut. Begitu. Nah, intinya di sini kita bisa berkolaborasi, kita bersinergi sama-sama untuk menjaga kehandalan ketenagalistrikan agar bisa terhindar dari kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan listrik. Begitu. Terakhir Pak, perlu disampaikan mungkin nih, karena ini musim kemarau dan orang-orang kan biasanya menaikkan layang-layang ataupun yang biasanya yang besar itu disebut dandang. Nah, mungkin gimana tuh Pak pada masyarakat, mungkin warga? Ya, tentu saja kami tidak bisa melarang orang beraktivitas untuk yang lagi viral ini ya, yang lagi rame ini seperti menaikkan layang-layang seperti layang. Cuma kami himbau agar bisa jauh dari jaringan listrik kabel kami seperti itu, karena itu bisa pertama menyebabkan padam, yang kedua bisa menyebabkan bahaya kesengat atau tersetum itu. Dan itu seperti musiman ya, musimnya yang berikutnya yang mirip-mirip seperti layang-layang juga ada, seperti aktivitas memancing di dekat dengan jaringan kami. Nah, itu juga sebenarnya sudah kami antisipasi untuk memasang rambu-rambu di daerah-daerah rawan yang tempat pemancingan seperti itu yang di dekat dengan kabel kami agar bisa berpindah ke tempat yang lebih aman. Begitu. Mungkin Pak Ramdhani ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Oke. Di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat sebagai pelanggan PLN. Tentunya kami selalu terus berupaya bagaimana listrik PLN ini tetap handal gitu, sangat minim sekali padamnya gitu ya. Bagaimana kami juga dapat melayani kebutuhan listrik masyarakat yang membutuhkan pasang baru listrik, perubahan daya. Ini juga bagaimana kami dapat melayani dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin agar masyarakat dapat melaksanakan usahanya, kegiatannya yang menggunakan listrik ini sehingga kegiatannya dapat terlaksana dengan lancar dan usahanya menjadi menjadi sukses lah gitu ya. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat sebagai pelanggan PLN untuk secara rutin ya
membayar tagihan rekening listrik sebagai kesadaran pribadi, karena dari sinilah kita biaya-biaya yang kita butuhkan untuk pemeliharaan dan sebagainya itu kita dapatkan gitu ya. Sehingga kelancaran dalam pembayaran rekening listrik ini sangat kita butuhkan. Dan terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan, kami berharap sesuai dengan himbauan Pak Adi tadi, masyarakat turut berperan serta dalam menjaga jaringan listrik PLN, karena petugas PLN atau pegawai PLN itu tidak banyak, sedangkan jaringan listrik PLN ini merambah gitu ya, hingga ke perkampungan-perkampungan, ke pelosok-pelosok yang tentunya lepas dari penglihatan atau pengawasan PLN secara langsung. Dan ini kami membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat yang cepat gitu. Kalau ada yang membahayakan, dihimbau untuk menghentikan aktivitasnya dan sebagainya. Bisa disampaikan melalui pembakal, karena kami dengan pembakal ada grup-grup WA yang langsung ke PLN yang bisa disampaikan. Bisa juga ke bapak-bapak Babinsa, juga kami punya grup-grup WA yang selalu komunikasi dengan bapak-bapak Babinsa. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Ya, mungkin ada tambahan Pak Ade. Untuk yang promo itu mungkin bisa disampaikan juga. Oh iya, satu lagi mungkin ya. Di bulan ini, bulan September 2023, sehubungan dengan bulan September ini, di tanggal 4 September merupakan Hari Pelayanan Pelanggan, PLN mengadakan promo berupa diskon perubahan daya, diskon tambah daya dari daya berapapun, 450 ya, sampai dengan ke 5.500, itu diskon pembayarannya hanya 200.230 rupiah ya pembayarannya. Jadi misal saat ini daya di pelanggan itu daya 900, mau tambah dayanya ke 1.300. Nah itu biasanya tambah dayanya sekitar 450 ribuan. Nah ini di bulan September ini hanya membayar 202.000 gitu. Atau dari daya 900 mau tambah daya ke 3.500, itu harusnya membayar sekitar 2.200.000 untuk tambah daya. Nah di bulan September ini hanya membayar 202.000 saja. Jadi mau tambah daya ke berapapun itu pembayaran tambah dayanya hanya 202.000. Itu di bulan September ini. Berlaku seluruh Indonesia, Pak? Berlaku seluruh Indonesia dan bisa diajukan melalui PLN Mobile. Ya, termasuk untuk instansi pemerintahan, kantor-kantor atau dinas? Ya, termasuk itu. Seluruh tarif, baik rumah tangga, bisnis, sosial, industri, dan juga pemerintahan. Baik. Ya. Mungkin ada tambahan, Pak? Cukup. Baik. Ya. Terima kasih pemirsa setia penonton Tapin TV dimanapun Anda berada. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa pada bulan ini, tanggal 4 September ya Pak, merupakan Hari Pelayanan Pelanggan. Merupakan Hari Pelayanan Pelanggan. Namun yang ada promo diskon. diskonnya 1 bulan. Oh, 1 bulan dari tanggal 4 sampai? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulannya 31 September. Dari tanggal 1 sampai September. 31. Ya. 31 September. Mungkin ada beberapa hari lagi untuk pengajuan ya, Pak? Ya, masih diterima sampai akhir bulan. Masih diterima sampai akhir bulan. Oke, karena kita sudah habis waktunya dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menonton. Barangkali talk show mengenai tema sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan ini bisa memberikan manfaat sehingga masyarakat bisa lebih aware dan bisa lebih menjaga listriknya di rumah ya Pak dengan aman.
Mungkin itu saja, saya Nadia Maudina Ikrimah pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf juga sekalian untuk seluruh tim dan kru yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.